Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian wafat. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia dalam kondisi kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan katakanlah dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sejatinya telah mendapatkan kemenangan yang sangat-sangat besar. Amma ba'du. Jamaah hadirin azanillahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak limpahkan kepada kita karunia yang besar, nikmat yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian dengan nikmat yang aku berikan kalian bersyukur, niscaya aku sungguh benar-benar pasti akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan nikmat kepada kita selama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan pembahasan ilmiah. Kita bisa melanjutkan proses ibadah menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, akhwat ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, yang tentunya nikmat ini wajib untuk kita syukuri. Syukur yang kita lakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Kita akui dengan hati bahwasannya ini milik Allah, dan artinya kita tidak ada kepemilikan atas apa yang kita miliki secara hakikatnya. Kepemilikan yang saat ini kita miliki hanyalah kepemilikan nisbi, yang suatu saat akan hilang dan akan lenyap. Karena sejatinya kepemilikan yang kita miliki hanyalah berupa titipan. Hanya seperti seseorang yang dititipi barang kemudian kelak akan diambil oleh pemiliknya. Semasa barang itu dititipkan, maka selama itu kita menjadi pemilik barang yang sementara, yang nisbi tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik secara hakikatnya. Yang artinya kalau kita sudah yakin di dalam hati, konsekuensinya besar, akhwat ummahat, a'azani Allah wa iyyakum.
Kita harus yakin bahwasanya Allah titipkan kepada siapapun yang Allah kehendaki, bahwasanya kelak Allah akan mengambilnya, bahwasanya kalau Allah ambil itu dari kita, maka tidak berhak kita untuk tidak suka, tidak berhak kita untuk marah, apalagi murka kepada pemilik sesuatu tersebut. Karena kita hanya dititipkan, maka kita yakin kita hanya dititipkan, maka kapanpun diambil oleh pemiliknya, kita tetap merasa tenang dan tidak boleh kita murka. Dan konsekuensi lainnya, kalaulah itu hanya titipan, tentu tidak layak kalau orang yang dititipkan sesuatu kemudian dia sombong. Maka tidak layak orang yang tidak diberikan titipan kemudian dia minder. Karena ternyata titipan tersebut pun akan kelak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia bukan termasuk orang yang diberikan titipan, maka tidak perlu minder. Kenapa? Karena kelak nanti tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak dititipkan kepada dirinya. Dan ini konsekuensi yang besar ketika kita bersyukur dengan hati kita. Sehingga orang yang beriman tidak menaruh dunianya di dalam hati mereka. Mereka hanya taruh dunia di hadapan wajah mereka, di hadapan mata mereka, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga mereka tidak sedih, tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak sombong, tidak pesimis, tidak minder, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup mereka. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya mereka harus bersyukur dengan hati, mengakui bahwasanya ini sejatinya milik Allah, kepada saya hanya berupa titipan yang kelak Allah ambil kapanpun Allah berkehendak, yang kelak Allah minta pertanggungjawabannya kepada kita. Banyaknya akan ditanyakan, sedikitnya pun sama. Oleh karenanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati, dengan meyakini bahwasanya seluruh yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga kemudian bersyukur akhwat ummahat azanillahu wa iyyakum, dengan lisan. Kita sudah diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka bagaimana dengan Allah yang telah memberikan banyak kepada kita? Ibu-ibu sekalian, jamaah, nafas yang kita terus hirup dan hembuskan itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fungsi organ yang membuat kita bisa bernafas itu pun nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang memiliki organnya tapi tidak bisa bernafas, dikarenakan mungkin kondisi tempat yang mengkhawatirkan, kadar oksigen yang sedikit, seperti mereka yang misalkan tenggelam di lautan. Mereka punya organ pernafasan, tetapi ketika kondisinya sulit untuk bernafas, tidak ada oksigen di sana, tentu mereka akan kesulitan bernafas. Atau ternyata Allah berikan oksigen yang banyak, besar dan berlimpah, tapi di antara orang, di antara makhluk, di antara manusia, ada yang Allah jadikan organnya tidak berfungsi, sehingga mereka butuh alat bantu, yang ternyata setelah dikalkulasi dan kalkulasi, pengeluaran untuk satu hari penggunaan alat bantu tersebut mengeluarkan harta yang sangat-sangat besar. Dan tentunya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lisan kita ini kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lisan kita ini kering dari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lisan kita basah tapi untuk mengatakan kata-kata yang buruk, untuk bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Tapi kita basahi lisan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti dari zikir tersebut adalah mengingat
yang artinya ketika kita berzikir bukan hanya terlontar dari lisan, tapi zikir tersebut harus difahami supaya kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dari makna zikir yang kita bacakan. Ya, makanya kita jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, perlu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan, ya, dengan jasad kita yang telah Allah berikan. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita secara sempurna. Di antara manusia ada yang salah satu anggota tubuhnya tidak ada, entah dengan kecelakaan yang terjadi pada dirinya ataupun sedari kecil, sedari lahir dia seperti itu dilahirkan. Akan tetapi tentu mereka Allah berikan jasad. Allah berikan jasad kepada mereka yang tentunya dengan jasad tersebut harus dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jemaah cara bersyukur dengan jasad? Dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang mengatakan saya taat, saya patuh dengan lisannya, akan tetapi perbuatannya menyimpang jauh dari perintah, akan tetapi perbuatannya justru melanggar aturan? Maka tentu ucapan yang mengatakan bahwasanya saya tunduk, saya patuh, saya cinta butuh kepada pembuktian. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan hanya sekedar pengakuan di dalam hati, akan tetapi buktinya pun tidak nyata. Ya. Lisan banyak bercerita, lisan banyak berkata, akan tetapi dusta dari pelaksanaannya. Tidak ada yang dibuktikan dengan jasad-jasadnya. Ya. Maka jika kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, kita terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita terus berupaya meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat daripada tujuan kita berada di muka bumi ini jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia kecuali tujuan mereka ada di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pentingnya kita banyak-banyak mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin azani Allah wa iyyakum, tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita lantunkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus mendoakan beliau, kita terus berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, sebagai bukti kalau kita benar-benar mengaku sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam, ya. Karena di dalam syahadah, di dalam persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya adalah ada 4 hal: ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Di antara konsekuensi kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita taat terhadap semua perintahnya. Kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita taat terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah utusan Allah dan Nabi menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Konsekuensi yang kedua adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita tinggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan segala sesuatu yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar.
konsekuensi kita meyakini, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kita membenarkan segala kabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah berlalu atau yang akan datang. Seluruh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita tasdiq, wajib kita benarkan. Bisa dibuktikan dengan penelitian atau sesuatu perkara yang gaib yang dikabarkan, yang tentunya memerlukan keimanan untuk bisa mengakui dan meyakininya. Kalau itu kita dapatkan melalui perantara kabar Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk mengimani, meyakini apapun kabar yang dibawa oleh beliau alaihissalatu wassalam, sekalipun penelitian belum bisa membuktikannya. Akan tetapi ketika sudah dikatakan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk mengimani, membenarkan kebenarannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Kalau kita mengaku, meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, maka jangan sekali-kali kita melakukan ibadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal yang penting ketika kita bersyahadat Muhammad Rasulullah. 4 hal yang harus difahami, yang terkadang kaum muslimin mereka melafadzkan, membaca syahadah bahwasanya Allah adalah Tuhannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di antara mereka tidak faham apa keharusan setelahnya ketika mereka sudah melafadzkan 2 kalimat syahadah. Yang kemudian terjadi di antara kaum muslimin, mereka Islamnya hanya sebatas identitas, mereka Islamnya hanya sebatas di KTP-nya saja, mereka Islamnya hanya sekedar lisan mereka, akan tetapi jauh daripada pelaksanaan konsekuensi dari sebuah kalimat yang agung, yaitu kalimat syahadah. Oleh karenanya jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita terus berupaya untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mempelajari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah azanillahu wa iyyakum, insyaallah kita di pembahasan kali ini akan membahas sebuah ibadah yang besar. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang ternyata terkadang di antara orang-orang yang Islam luput dari ibadah ini. Yang ternyata orang-orang yang mengaku Islam sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, tapi mereka lupa dengan adanya ibadah yang besar ini, sehingga mereka tidak menjalankan ibadah yang besar ini. Apa ibadah tersebut jamaah sekalian? Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak luput dari sebagian kaum muslimin, yang mereka belum mencapai derajat keimanan, yang mereka hanya baru menjalankan sebatas amalan-amalan yang zahir, tapi amalan yang batin, amalan yang tersembunyi berupa keimanan belum hadir di hati mereka, sehingga amalan ibadah yang besar ini luput dari mereka, yang bahkan sebagian kaum muslimin menganggap sepele ibadah ini, padahal ini adalah ibadah yang besar yang membuktikan kekuatan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bahasa Arab, ibadah ini biasa dilafadzkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dengan nama ibadah tawakkal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena jamaah azanillahu wa iyyakum, penting bagi kita untuk membahas tentang tawakal ini. Di antara kaum muslimin ada yang bersandar dengan kekuatannya,
sehingga dia berani mengatakan, oh tidak apa-apa, saya orangnya kuat, saya orangnya tidak akan sakit, saya orangnya tidak akan kalah. Di dalam ucapannya tersebut seolah dia sandarkan kekuatan, kehebatan kepada dirinya. Dia lupa bahwasanya yang memberikan dia kekuatan dan kesehatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya tenang saja, saya punya kedudukan, saya punya jabatan, saya punya ilmu, saya punya gelar, nggak usah takut, tenang saja. Dia bersandar kepada kekuatannya, kepada keilmuannya, kepada jabatannya, kepada pangkatnya. Maka yang seperti ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak tawakal, perbuatan orang-orang yang seolah menyandarkan semua itu terjadi karena kehebatannya, semua terjadi karena keilmuannya. Ya. Kalau kita ingat jamaah sekalian, ada di antara kisah umat terdahulu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, atau Nabi SAW juga jelaskan kepada para sahabatnya, orang yang sombongnya luar biasa, ya, orang yang sombongnya luar biasa, yang ternyata Allah uji dengan kemampuan berupa harta. Siapa orang ini? Qarun. Qarun Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah setelah sebelumnya dia adalah orang yang miskin. Allah uji dengan diberikan harta kepada dia, diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan kekayaan yang berlimpah, sampai-sampai dikisahkan bahwasanya kunci daripada makhzannya, kalau kita mungkin itu biasa tempat naruh uang, bagasi, berangkas. Nah, berangkas hartanya itu dibawa oleh beberapa orang yang bertubuh besar, itu tidak kuat ibu-ibu sekalian, saking besarnya. Supaya dia merasa tenang hartanya tidak diambil sama orang, supaya dia merasa tenang hartanya aman di sana. Gimana mau buka, kuncinya aja bawanya berat, ya. Orang yang bertubuh besar pun tidak langsung bisa membawa kunci tersebut. Tapi syahid daripada pembahasan kita di sini adalah tatkala diingatkan untuk mengingat siapakah yang memberikan nikmat tersebut, agar dia kemudian beribadah dan mengagungkannya. Akan tetapi apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin min indi. Aku dapatkan harta ini, aku dapatkan apa yang kalian lihat saat ini, itu berdasarkan karena kecerdasanku, berdasarkan karena kehebatanku, sehingga aku bisa mendapatkan harta yang besar yang begitu berlimpah. Karena aku pintar mengatur keuangan, karena aku pintar berbisnis, karena aku pintar di dalam mengembangkan harta ini. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua kepada dia. Kalaulah Allah tidak berkehendak, tidak mungkin dia mendapatkan apapun. Tapi karena Allah berkehendak dan Allah berikan di dalam rangka menguji Qarun, ternyata apa yang dikatakan oleh Qarun, justru dia menyandarkan semua yang dia dapatkan, semua yang dia miliki hanya kepada kehebatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan. Wal'iyadu billah. Dan ini salah satu kisah yang membuktikan bahwasanya pentingnya tawakal, pentingnya kita menyandarkan apa yang kita miliki adalah merupakan pemberian dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lainnya jamaah, Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya bercerita tentang 3 orang, ya, dari kalangan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala uji. 3 orang yang memiliki penyakit yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan cacat atau sakit. Di antaranya yang pertama adalah Al-Aqra, orang yang punya penyakit sehingga kemudian rambutnya rontok, ya, rambutnya menjadi habis, rambutnya menjadi botak. Kemudian yang kedua adalah Al-Abras,
orang yang memiliki penyakit kusta, kulit, ya, penyakit kulitnya buruk sekali. Kemudian yang ketiga adalah al-a'ma, orang yang punya kebutaan, ya, orang yang buta. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam kisah tersebut mengutus malaikat untuk menguji tiga orang ini. Malaikat ini datang kepada yang pertama, ya, kepada orang yang berpenyakit kusta, ya, berpenyakit kulit. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, apakah sesuatu yang paling kau dambakan? Apakah sesuatu yang paling kau cintai? Apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Maka orang ini mengatakan, saya menginginkan jildun hasan, saya ingin punya kulit yang bagus, saya ingin punya rupa yang indah, ya. Maka kemudian malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, mengusap orang tersebut, kemudian kulitnya menjadi bagus. Ditanyakan kembali, harta apa yang kau paling inginkan? Maka kemudian jawaban orang ini apa? Aku menginginkan unta. Di dalam riwayat yang lain dikatakan aku menginginkan sapi, ya. Maka kemudian malaikat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada orang ini unta yang sedang hamil. Selesai dari orang yang pertama, malaikat datang kepada orang yang kedua. Orang yang memiliki penyakit kemudian sampai dengan rambutnya rontok, rambutnya botak habis, ya. Kemudian ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, apakah yang kau inginkan? Sesuatu yang kau paling dambakan, ya. Kemudian dia menjawab, aku ingin punya rambut yang bagus. Maka kemudian malaikat mengusap orang tersebut dan Allah kemudian mengizinkan untuk tumbuh rambut yang bagus. Kemudian setelah itu sama ditanyakan kepadanya, harta apa yang kau inginkan? Maka dia mengatakan, aku ingin punya sapi. Maka kemudian diberikan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala sapi yang sedang hamil. Selesai dari orang kedua, malaikat pergi ke orang ketiga yang buta, kemudian bertanya, apa yang engkau inginkan? Harta apa yang sesuatu apa yang kau paling dambakan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin bisa melihat. Aku ingin kembali penglihatanku. Maka kemudian malaikat mengusap orang tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengembalikan pandangannya. Maka kemudian, ya, ditanyakan kepadanya, harta apa yang kau inginkan, apa yang kau dambakan? Ternyata dia memilih untuk memiliki ghanam, ya, memiliki kambing. Maka diberikan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kambing yang sedang hamil. Kemudian selesai itu, ya, mereka melahirkan atau mereka memiliki hewan-hewan tadi yang sudah berkembang biak besar dan banyak, ya, sampai kemudian diceritakan bahwasanya mereka sudah punya satu lembah isinya hewan-hewan tersebut, ya, artinya sudah banyak berkembang biak, sudah sukses besar mereka dengan kondisi jasad fisik yang sempurna, jism yang sempurna. Kemudian mereka punya harta, ya, sampai kemudian malaikat kembali ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang ini, datang ketiga orang yang tadi, kemudian menguji mereka. Maka malaikat datang kepada orang yang pertama dalam kondisi, dalam sosok yang serupa. Maksudnya yang sama seperti kondisi orang itu sebelum dia mendapatkan harta, sebelum dia jadi orang yang sukses. Artinya orang yang pertama tadi punya penyakit kulit, maka malaikat datang kepadanya dengan sosok manusia yang sedang memiliki penyakit kulit dan dalam perjalanan. Seolah-olah sedang habis bekalnya, maka malaikat datang untuk meminta untuk menguji orang ini. Kemudian malaikat menjelaskan bahwasanya, ya, saya adalah orang yang sedang bersafar dan kehabisan bekal, yang tidak mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pemberian dari engkau, ya, aku bisa melanjutkan perjalanan, maka berilah aku harta. Akan tetapi apa kata orang yang pertama, al-huququ katsirah, ya, banyak hak-hak yang harus aku penuhi, aku punya ini dan punya itu yang harus aku berikan, aku keluarkan, ya. Maka kemudian malaikat menyinggung masalahnya, menyinggung orang ini,
dahulu kala ketika masih kondisinya sama. Malaikat mengatakan, ka'anni a'rifuka, kayaknya saya kenal sama kamu ya. Kamu bukannya dahulu yang begini dan begini, kemudian Allah berikan nikmat yang besar berupa kulit yang indah, tampilan yang rupawan, dan kemudian Allah berikan juga harta kepada engkau. Ini diingatkan oleh malaikat. Diingatkan oleh malaikat kemudian sebelum dijelaskan nanti tentang tujuan malaikat datang ke sana. Akan tetapi apa jawaban ini ketika sudah dijelaskan bahwasanya mereka atau orang ini adalah orang yang dahulunya juga sama kondisinya, hanya Allah kemudian berikan ujian berupa harta. Orang ini justru menjawab, ya, ini aku dapatkan berdasarkan dari warisan. Ini aku dapatkan karena hasil dari warisan-warisan kakek-kakekku, nenek moyangku dahulu. Ya. Ini hartanya warisan. Artinya apa? Dia sandarkan semuanya hanya kepada warisan, artinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tadi sudah ditegaskan oleh malaikat. Dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat ya pergi ke orang yang kedua, bertanya dengan hal yang serupa, dan jawabannya pun sama. Bertanya kepada orang tersebut bahwasannya engkau dahulu adalah orang yang seperti ini dan seperti ini, orang yang juga sama ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepada engkau berupa nikmat. Nikmat berupa kesehatan, rambut yang indah, dan tentunya nikmat berupa harta yang Allah berikan kepada engkau. Akan tetapi jawaban orang ini sama, dia menolak. Dia sandarkan bahwasanya ini aku dapatkan berdasarkan dari ilmuku, dari kehebatanku. Aku dapatkan dari warisan-warisan orang tuaku. Dan datang ke orang yang ketiga. Ketika datang ke orang yang ketiga, orang yang buta, ya, ternyata orang yang buta ini berbeda. Ketika datang ke orang buta ini, malaikat mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal, yang kalaulah tidak dengan izin Allah, kemudian dengan bantuan dari engkau, maka aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka kemudian orang buta ini mengatakan, silahkan ambil sesuka engkau dan tinggalkan sesuka engkau. Ambil berapapun yang mau. Kalaupun ada yang ditinggalkan, ya sudah, tinggalkan, terserah. Karena ini aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini aku dapatkan berdasarkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, tahan hartamu, silahkan jaga, karena sejatinya aku ingin menguji kalian bertiga. Yang ternyata dua di antara kalian mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah azab mereka, dan engkau adalah orang yang bersyukur, yang mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang engkau dapatkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara perjalanan sebuah ibadah yang besar, tawakal. Dia sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat kisah yang tadi, baik kisah Qarun ataupun tiga orang dari Bani Israel, ya, tentunya kita melihat bagaimana seseorang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bersandar kepada selain Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya. Dan ini salah satu contoh bentuk ibadah tawakal yang harus kita sertakan di dalam perjalanan kehidupan kita, yang ternyata berkaitan dengan harta, yang ternyata berkaitan tentang ilmu. Yang sejatinya ibadah tawakal ini adalah ibadah yang besar yang harus terjadi dan kita lakukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwasanya at-tawakkul nisfuddin. Tawakal adalah
setengah dari agama. Wa nisfu tsani al-inabah. Dan setengah yang lainnya, setengah bagian yang keduanya adalah al-inabah. Adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna ad-dina al-isti'anatu wal ibadah. Karena sejatinya hakikat dari agama itu, beliau jelaskan, adalah bagian daripada isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fattawakkulu isti'anatun wal inabatu ibadah. Maka tawakal yang dilakukan oleh seseorang, dia adalah salah satu bentuk kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan inabah, bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-inabah adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ambil ini penjelasannya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca jamaah. Sering kita baca biasa di dalam salat. Apa bunyi ayat tersebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah aku beribadah ya Allah. Dibatasi ibadah kita. Kalaulah ingin seseorang beribadah, tentu ibadahnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya, dan demikian pula yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya di dalam ibadah kepada Allah pentingnya seseorang menghadirkan ikhlas. Apa itu ikhlas jemaah? Apa itu ikhlas? Kita tahu ada surat Al-Ikhlas. Kita kadang berbicara amal harus ikhlas. Kita kadang berbicara ibadah harus ikhlas. Sekarang ditanya, apa itu ikhlas? Berbuat karena Allah. Nah, berbuat karena Allah. Nah, dengan bahasa singkat apa? Ikhlas itu murni. Murni jemaah sekalian. Ikhlas itu artinya murni. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami beribadah. Artinya dia hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah diberikan. Tidak boleh dicampur-campur dengan yang lainnya. Kalau biasa kita sampaikan ke santri, ya, ibaratnya kalau ini adalah sebuah air. Kalau misalkan, ya, air adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, air yang dituangkan ke dalam gelas ini murni atau tidak murni? Murni. Akan tetapi kalau kita campurkan sesuatu kepadanya, kita campurkan, kita tuangkan minyak, murni atau tidak murni? Tidak. Kalau yang diminta adalah air murni, bukan yang dicampur dengan minyak, bukan yang dicampur dengan sirup, bukan yang dicampur dengan teh. Apakah benar ketika ada seseorang diminta menuangkan air murni saja, air saja, kemudian dia tambahkan campuran teh, apakah benar apa yang dia lakukan? Salah. Meskipun di dalamnya ada airnya jamaah. Meskipun di dalamnya ada airnya, hanya saja dia berikan tambahan yang lainnya. Kita katakan salah, kenapa? Karena yang diminta tidak dijalankan. Yang diminta adalah yang murni, tanpa ada campuran apapun, tapi ternyata dilakukan dan diberikan yang ada campurannya. Maka tidak diterima, ditolak. Demikian juga dengan ibadah. Yang diminta adalah ibadah kepada Allah. Sudah hadirkan ibadah kepada Allah saja. Tapi bagaimana kalau dia kemudian juga menghadirkan ibadah kepada selain Allah? Ibadah kepada jin, ibadah kepada bebatuan, ibadah kepada pepohonan, ibadah untuk orang lain. Apakah bisa disebut ibadahnya benar? Apakah bisa disebut ibadahnya sebagai ibadah yang ikhlas? Maka jawabannya tidak jemaah. Kenapa? Karena ada campuran yang lain, sehingga tidak ikhlas dan tidak murni. Dan yang Allah perintahkan kepada kita adalah agar beribadah kepada Allah dengan mukhlisal lahuddin,
dengan ikhlas, dengan murni kita berikan, kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Itulah bahayanya syirik. Ketika ada campuran sedikit saja di dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna amaluk. Allah akan hilangkan. Allah akan hapus amalan-amalan seseorang. Tidak diterima. Sama seperti tadi. Kita meminta ke anak kita misalkan, "Dek, tolong ambilkan air." Ya. Air putih tolong ambilkan. Ternyata yang diambilkan air teh misalkan. Kita sedang tidak ingin minum teh dan kita minta supaya dibawakan air putih saja. Maka tentu kita tidak akan menerima. Kita nggak akan ambil. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan perintah. Yang diminta murni, tapi yang diberikan yang dicampur. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita murni beribadah kepadanya, tapi kalau ada campurannya Allah tidak terima. Allah hilangkan, Allah hapus. Dan inilah pentingnya kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya an-nisfu tsani al-ibadah. Bahwasanya setengah dari agama adalah al-ibadah. Dan setengah yang lainnya iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyerahkan diri kami. Kami berserah diri, kami memohon pertolongan, kami mengakui kelemahan kami sehingga kami hanya meminta pertolongan kepada Engkau, karena Engkaulah yang maha kuat, karena Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha kaya, Engkaulah yang mampu untuk memberikan sesuatu, Engkaulah yang apabila sudah berkehendak tidak ada lagi yang bisa menolak. Karena kehebatan Engkau, kemahabesaran Engkau ya Allah, kemahaagungan Engkau, kemahakuasaan Engkau ya Allah, maka hanya kepada Engkau aku serahkan diriku ini, sehingga apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupanku, aku akan meminta pertolongan hanya kepada Engkau. Dan inilah yang dinamakan dengan al-inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pentingnya tawakal, ya, pentingnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, kita coba membahas terkait dengan pengertian dari tawakal. Ya, tadi kita sudah banyak membahas tentang beberapa contoh, ya, betapa pentingnya tawakal di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita lupa atau kita meninggalkan ibadah yang besar ini, yaitu ibadah tawakal. Pengertian daripada tawakal jamaah. Di dalam bahasa, ya, ketika ada susunan huruf dari kata wakala, ya, waw, kaf dan lam, maka artinya adalah wakil. Dalam bahasa kita apa? Wakil, menyandarkan. Menyandarkan. Kalau kita mengutus seseorang untuk jadi wakil, berarti kita sandarkan urusan kita, kita wakilkan urusan kita ke orang tersebut. Nah, wakil itu sebenarnya jamaah itu dari bahasa Arab. Sudah masuk ke dalam bahasa kita, bahasa serapan kita, ya, maka kita gunakan sehari-hari. Orang yang mengurus ataupun menggantikan urusan kita, yang kita sandarkan urusan kita kepada dia, namanya wakil, ya. Dan ini secara bahasa. Dan ketika ditambahkan dengan tak di depan, tawakal, ya, dalam bahasa, maka artinya adalah dia menyandarkan. Sedangkan dalam istilah maka pengertian dari tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla jalaluh fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Ya. Apa pengertian daripada tawakal? Secara istilah syar'i, tawakal adalah menggantungkan hati
secara tulus, secara benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam meraih maslahat dan menghilangkan madarat, baik di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Sekali lagi, tawakal di dalam istilah syar'i adalah menyandarkan hati secara tulus, secara benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mendapatkan maslahat dan menghilangkan madarat, baik di dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Kita bahas potongan-potongan kalimat yang indah, ya, potongan kalimat yang kalau kita resapi maka akan kita dapatkan kenikmatan dan ketulusan yang benar-benar benar di dalam hati kita, yang kita kemudian mudah di dalam mengaplikasikan ibadah yang besar ini, yaitu ibadah tawakal. Yang pertama, potongan yang pertama adalah sidqu i'timadil qalbi, ketulusan hati di dalam menggantungkan masalah. Artinya jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita hidup itu pasti ada masalah. Tidak mungkin ada di antara kita yang hidup terus baik-baik saja, tidak mungkin. Dan di dalam masalah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyisipkan hikmah-hikmah yang besar. Itu harus kita yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita masalah-masalah itu dengan tujuan hikmah yang besar. Entah kita ingin dinaikkan derajatnya, entah kita ingin dihapuskan dosanya, entah kita ingin ditambahkan pahalanya, entah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampilkan kekuasaannya atas kita, entah kemudian kita ingin ditampakkan tentang keburukan yang terjadi kalau kita tetap berada di dalam masalah tersebut, ataupun hikmah-hikmah yang lainnya. Yang tentu ketika kita ada masalah, kita butuh penyandaran. Kalau bahasa orang sekarang atau bahasa para akhwat, para ummahat, biasanya curhat, mencurahkan hati, mencurahkan isi hati. Nah ini jamaah yang penting. I'timadul qalbi, penyandaran hati kita, curhatnya hati kita itu harus dengan tulus. Tapi potongan yang pertama, akhwat ummahat insyaallah sudah faham. Faham Ustaz? Kita kalau curhat itu tulus sekali Ustaz. Ya, serius sekali. Bahkan terkadang 100% semua yang kita dapat itu kita tumpahin semuanya. Ya. Ini insyaallah kalau akhwat ummahat sudah faham. Tapi ingat, 'alallah. Potongan yang kedua ini yang penting ya, akhwat ummahat azanillahu wa iyyakum. Kalau memang kita ingin curhat, kalau memang kita ingin mendapatkan nanti manfaatnya, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kepuasan, maka i'timadul qalbi, curahan hati kita, penyandaran hati kita, jangan salah diberikan. Jangan salah kita berikan kepada seseorang, jangan. Tapi serahkan curahan hati kita tersebut hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan curhat tersebut dengan tulus dan tentunya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada yang lainnya. Lihatlah kisah para nabi, bagaimana mereka mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kisah siapa ini? Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Ya'qub alaihissalam. Tatkala diuji Yusuf, dibilang sudah mati, dicabik-cabik oleh serigala. Tapi lihat kesedihan yang terus dirasakan oleh Ya'qub. Para nabi pun sama sedih, ibu-ibu sekalian. Kita sedih, wajar. Ya. Para nabi sedih, wajar. Akan tetapi lihat perbedaannya.
Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan segala keluh kesah di dalam kehidupanku, di dalam permasalahanku dan kesedihanku, aku adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwasannya kalaulah seandainya orang sedang merasa jenuh, sedang merasa apa istilahnya penat dengan kehidupan, kemudian diadukan kepada saudaranya yang lain, tentu yang menerima hasil curhatan tersebut akan mendapatkan kejenuhan yang lebih jenuh. Kenapa? Karena pada asalnya manusia punya masalah, kemudian diberikan lagi masalah dari luar, nerima curhatan orang lain, tambah lagi masalahnya. Supaya tidak memberikan masalah kepada yang lain, supaya tidak juga kita menambah masalah di dalam hidup kita, maka adukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fi istijlabil masalih wa daf'id dar. Tujuan yang benar kalau orang curhat itu apa ibu-ibu? Kalau orang curhat nih, atau kita curhat ke orang lain, tujuannya apa ibu-ibu? Ingin mendapatkan solusi. Solusi itu apa? Jalan keluar. Tentunya jalan keluar yang diinginkan apa sama orang yang curhat biasanya? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan yang ingin dihasilkan. Yang ingin dijauhi itu keburukannya. Dia pengen dapat solusi, artinya pengen dapat kebaikannya, pengen dijauhi keburukannya. Kemungkinan terbaiknya ingin dihasilkan, kemungkinan terburuknya harus dijauhi. Itu bukan tujuan curhat ibu-ibu? Tujuannya bukan? Taib, kalau tujuannya maka adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalih wa daf'il madar. Kalau ingin mendapatkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan dan terjauhi dari segala bentuk keburukan-keburukan ataupun madarat, maka curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui di dalam hati bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah. Tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah kita nggak ada apa-apanya ibu-ibu sekalian. Bukan karena fisik kita kuat, fisik kita sehat, bukan karena kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya tampilan yang rupawan, bukan. Tapi semua itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengizinkan itu ada pada kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, bisa saja dengan mudah Allah ambil itu semua dari kita. Dan Allah memberikan itu sebagai ujian kepada kita. Maka kalau kita ingin bergantung, gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan maslahat dan kita terjauhi dari yang namanya madarat. Kemudian potongan yang terakhir dari pengertian tawakal. Ini juga yang tidak kalah penting. Yang terkadang di antara kita mungkin mengatakan, Ustaz itu kan urusan akhirat Ustaz. Ya saya mengadukan kepada Allah Ustaz urusan akhirat. Saya pengen surga, saya minta sama Allah. Saya ingin dijauhi dari neraka, saya minta sama Allah. Tapi ini masalah saya masalah dunia Ustaz. Masalah saya sama fulan, masalah saya sama suami, masalah saya sama istri, masalah saya sama tetangga, masalah saya sama teman, sahabat. Lihat, para ulama menjelaskan tentang pengertian tawakal dengan sangat detail yang kalau kita telusuri maka sudah mencukupi dan kita merasakan indahnya benar ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Apa kata para ulama di dalam menjelaskan makna tawakal? Fi umurid dunya wal akhirah. Mau kita dalam urusan dunia, mau dalam urusan akhirat, maka kalau kita curhatnya sama Allah, Allah kasih maslahatnya. Allah jauhi dari madarat-madaratnya. Mau itu urusan teman yang gak bayar hutang, mau itu urusan kita yang mungkin kesulitan membayar uang sekolah, mau kesulitan kita untuk bisa mendapatkan kesehatan, atau kesulitan ketika kita berhadapan dengan seseorang, ya, ketika kita bertemu dengan tetangga, ya, mungkin ada di antara kita yang sulit kalau bertemu sama dia, takut saya begini dan begitu. Ini urusan dunia. Tapi kalau kita curhatnya sama Allah, Allah beri jalan keluar. Makanya Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau benar seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dia jalan keluar. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah?
Apa yang tidak bisa Allah kasih kepada kita? Enggak ada. Tidak ada sesuatu pun yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya yang mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang kemudian mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Imannya seseorang, kufurnya seseorang kepada Allah tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena kitalah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus minta sama Allah. Kita gantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada fulan, jangan bergantung kepada seseorang, jangan bergantung kepada orang pintar, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kekayaan, jangan bergantung kepada jabatan, jangan bergantung pada apapun. Gantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para ulama ketika menjelaskan tentang makna tawakal, ya mereka menjelaskan di antaranya mengatakan bahwasanya kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kalian butuhkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai garam pun kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai kita bersandar pada diri kita. Jangan sampai kita lupa bahwasanya yang memberikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Wahai para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang Islam, kalaulah seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepada kalian rizki kama yarzuqut tayr, sebagaimana yang Allah berikan rizki tersebut kepada seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana, yang dimana pada pagi hari dia keluar, pokoknya dia keluar khimasa dalam kondisi perutnya kosong, tapi dia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencari. Wa taruhu bitana, dan pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan apa yang layak dijalankan oleh dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi tempat bersandarnya dia. Dia tidak sandarkan kepada dirinya sendiri. Dan di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, ya, Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih ibu sekalian, yadkhulul jannah, akan masuk surga, man kana afidatuhu misla afidatit tayr, atau kama qala Nabi SAW, orang-orang yang hatinya itu sama seperti hati burung. Maksudnya apa? Mereka tawakalnya tinggi sekali. Tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lupa bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah, dan Allah perintahkan dia untuk mencari rezeki tersebut, dan apapun yang dia dapatkan sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini ibu-ibu sekalian, ya, ada beberapa hal yang perlu kita fahami makna dari tawakul dan al-akhdhu bil asbab. Ya, terkadang ada orang yang terkena syubhat atau kerancuan di dalam berfikir antara tawakal dengan berusaha, ya, mencari atau melakukan sebab. Maka ada 3 perkara yang perlu untuk kita fahami. Yang pertama, bahwasannya seseorang yang bertawakal itu bukan berarti kemudian dia tidak melakukan apapun. Orang yang bertawakal, sekali lagi, bukan berarti dia tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh seseorang yang dikatakan bahwasanya ingin sholat, sambil membawa untanya
Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, a'qiluha wa atawakkal atau utalliquha wa atawakkal?" Wahai Rasulullah, saya ikat unta ini kemudian saya tawakal, atau saya lepasin kemudian saya tawakal? Apa jawab Nabi SAW? Yang pertama atau yang kedua, ibu-ibu? Pertama. Yang pertama. Iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat kemudian tawakal. Artinya apa? Orang yang tawakal itu bukan berarti kemudian diem di rumah saja, berusaha kemudian berharap kemudian ada uang yang turun dari langit, makanan yang tiba-tiba celing ada di depannya. Tidak seperti itu jamaah. Dan orang yang bertawakal, ya dia juga harus melakukan usaha, harus melakukan sebab-sebab. Ini diantara hal yang perlu diperhatikan yang pertama. Ada kisah yang lain juga terkait dengan hal yang pertama ini. Diantaranya adalah di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya tatkala penduduk Yaman berhaji, ya kemudian mereka ternyata ketika berangkat dari rumahnya la yatazawwadun, mereka tidak membawa zat. Apa itu zat? Bekal. Orang haji jalan tidak membawa bekal. Maka kemudian mereka dengan bangganya mengatakan, nahnu al-mutawakkilun, kita sedang bertawakal kepada Allah. Ya. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas, maka tatkala mereka sampai ke Makkah, manusia itu pada nanya, ya kok bisa dia nggak bawa bekal? Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Artinya apa? Allah tetap memerintahkan kita untuk berbekal. Kita usaha dulu. Jangan seperti orang yang tidak faham tentang hakikat tawakal, orang yang pandir. Dia menggantungkan semuanya tanpa ada usaha sama sekali. Maka ini bertentangan dengan tawakal. Tawakal yang benar adalah tatkala dia melakukan sebab-sebab tertentu. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya kita diharuskan untuk melakukan sebab, meskipun lemah dalam pandangan manusia. Sebabnya lemah di dalam pandangan manusia, tapi tetap kita usaha, kita tetap melakukan sebabnya. Contohnya jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Kalau kita lihat di hadis Nabi SAW yang tadi, seekor burung yang terbang dari rumahnya dalam kondisi perut yang kosong. Burung itu jamaah sekalian, mereka punya ijazah atau enggak? Enggak punya ijazah. Apakah mereka kemudian berpendidikan? Enggak belajar juga di sekolah. Tapi lihat, mereka yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki. Yang penting Allah memerintahkan mereka untuk keluar, mereka keluar. Sebab yang mereka lakukan adalah sebab yang lemah, tapi keyakinan bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk menjadi sandaran kita, ini haruslah kuat. Sehingga meskipun sebabnya lemah tetap dilakukan. Kisah yang lainnya, lihatlah wanita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa ibu-ibu? Maryam dalam kondisi mengandung, Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Apa perintah Allah ibu-ibu sekalian? Dalam kondisi yang hamil, Maryam diperintahkan untuk apa? Menggoyangkan pohon. Huzzi ilaiki. Goyangin pohon ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang kalau suruh goyangin pohon yang ada di depan yang besar itu, bisa nggak ibu-ibu? Masya Allah. Apa yang jatuh kira-kira? Yang jatuh, daunnya jatuh ibu-ibu? Gerak aja enggak, subhanallah. Gerak aja enggak.
Ini wanitanya sedang hamil, subhanallah. Tapi yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kalau kita pohon biasa ini yang dari di tempat kita, tapi yang disuruh digoyangin pohon kurma. Ibu-ibu kalau goyangin pohon kelapa jatuh kelapanya? Laki-laki goyangin pohon kelapa jatuh enggak kelapanya? Enggak, ibu-ibu. Apalagi kurma yang hampir sama dengan pohon kelapa sifatnya, dia tegak tegar kokoh begitu kuat, akan tapi jauh lebih besar. Ya, kebanyakan pohon kurma itu besar-besar. Ya, yang sering umrah insya Allah sudah tahu, apalagi sudah main ke kebun kurma. Suruh digoyang sama Allah Subhanahu wa taala. Tusakit alaiki rutaban janiyya, kemudian akan turun nanti rutab kurma-kurma muda. Yang turun kurma muda, subhanallah. Biasa yang rontok itu yang jatuh kalau sudah apa biasanya? Kering. Sudah tua, sudah kering, sudah dimakan sama kelelawar misalkan, sisa-sisanya sudah kosong, gak ada isinya, baru jatuh. Tapi ternyata yang jatuh rutab, kurma muda, subhanallah. Kita yakin bahwasanya yang menjadikan kurma itu jatuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita diperintahkan untuk al-akhdhu bil asbab wa in kanat dha'ifah. Kita harus diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab tersebut meskipun dalam pandangan manusia lemah sebab tersebut. Contoh yang lain, seorang nabi yang Allah uji dengan penyakit yang menahun yang lama sekali sembuhnya. Siapa dia? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah. Penyakit bertahun-tahun, ibu-ibu sekalian. Yang tadinya kaya raya, punya anak yang banyak, istri yang banyak. Ya, ini syariat Nabi dahulu. Sampai kemudian ditimpakan musibah berupa penyakit yang besar. Nabi Ayub tetap sabar. Sampai kemudian hartanya hilang, anaknya meninggal, istrinya juga pergi. Kemudian dijauhi oleh masyarakat. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya semuanya habis. Semuanya habis. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan apa? Supaya menghentakkan kakinya. Menghentakkan kakinya, kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ya berikan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada Nabiullah Ayub setelah menjalani penyakit yang begitu lama dan begitu berat. Orang ketika sakit kemudian menghentakkan kaki, bisa sehat ibu-ibu? Bisa sehat nggak? Orang misalkan sakit tumor, kemudian dihentakkan tangannya, banting ke meja, bisa sembuh ibu-ibu? Lah, tapi lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Nabiullah Ayub. Ya jangan kemudian diserupakan kepada yang lainnya. Ya. Kalau memang ini khusus untuk Nabi Ayub, ya sudah, Nabi Ayub yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bukti kekuasaan Allah dan sidqu i'timadil qalbi. Tulusnya penyandaran Nabiullah Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pengakuan bahwasanya Allah lah asy-syafi. Allah lah yang memberikan kesembuhan. Kuatnya Nabi Ayub dalam keyakinan tersebut, kemudian dia melakukan sebab yang dhaif, yang lemah, tapi tetap Allah berikan jalan keluarnya. Yang ketiga yang harus kita ketahui di dalam masalah tawakal dan akhdhu bil asbab adalah bahwasannya kita jangan bersandar kepada sebab. Jangan bersandar kepada sebab. Seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan posisi jabatan yang mungkin Masya Allah, dengan ijazah yang dan sertifikat yang mungkin Masya Allah. Tapi jangan pernah sekali-kali bersandar dengan sebab tersebut. Jangan sekali seseorang bersandar dengan apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan, tapi sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha mampu untuk melakukan apapun. Itulah ibu-ibu. Kalau kita yakin tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan tergiur, kita tidak akan terbuai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain.
dari harta, dari kedudukan, dari jabatan, dari pangkat, sehingga kita tidak ada yang namanya namimah, ibu-ibu sekalian. Tidak ada yang namanya ghibah, tidak ada yang namanya ingin menjatuhkan harga diri orang lain. Kenapa? Karena kita tidak terbuai dengan apa yang mereka dapatkan. Sudahlah, mereka itu Allah yang berikan. Itu pun ujian buat mereka. Sudahlah, mereka memang seperti itu, ya sudah, biarkan saja. Toh juga mereka yang nanti akan mendapatkan akibatnya. Kalaupun kita sayang, kita peduli kepada mereka, kita sampaikan kebaikan kepada mereka. Tidak perlu kemudian kita merasa iri, merasa hasad, dengki, marah, benci, dan yang lain sebagainya. Karena kita tidak pernah al-i'timadu bil asbab. Kita tidak pernah bergantung dengan sebab. Jangan kita bergantung dengan pekerjaan kita saat ini, jangan. Kita sandarkan semuanya ini berdasarkan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak bersandar dengan kekuatan yang kita miliki. Dan ini adalah perkara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan tatkala kita hendak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhwatu mahadzanillahu wa iyyakum, tawakal ini adalah perkara yang penting, yang sebenarnya melakukannya butuh kepada keimanan. Yang tidak cukup hanya sebatas lisan seseorang mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena butuh kepada keimanan, maka yakini dengan hati terlebih dahulu bahwasannya yang berhak untuk mendapatkan penyandaran dari setiap permasalahan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kita isti'anah. Kita minta tolongnya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya tawakal adalah separuh agama karena dia merupakan isti'anah, merupakan bentuk pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang lainnya adalah al-inabah, yaitu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita kembalikan lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka perlu bagi kita untuk terus berdoa dan berusaha. Wallahu ta'ala alam. Demikian jamaah azanillahu wa iyyakum. Ya, pembahasan yang lainnya insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang berikutnya kalau Allah masih mengizinkan kita. Ya, ada terkait keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat Al-Quran atau Nabi SAW jelaskan di dalam hadis-hadisnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat kita amalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah dan istiqamah untuk terus berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari hal yang demikian. Kita sambung sesi tanya jawab, ibu-ibu. Ada yang bertanya? Masih ada waktu kurang lebih 5 menit atau nanti kita lihat. Ya, nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu silakan, ada yang ingin bertanya? Ya. Bismillah, Pak Ustadz mau tanya. Orang-orang tua kita zaman dulu itu kan mungkin pengajian belum seperti sekarang, belum masif seperti sekarang. Misalnya tentang mengkaji hadis dan sebagainya kan belum ada, bukan belum ada tapi belum banyak. Tapi mereka tetap Muslim, tetap beriman kepada Allah. Tapi mereka melakukan sesuatu itu standarnya tuh bukan hadis. Misalnya gini, kalau mau tidur dimatikan lampu, terus kalau mau tidur kasur tuh dikibas-kibas gitu kan. Sebetulnya buat pemikiran mereka itu adalah suatu kebaikan, suatu kebiasaan yang sudah diterapkan udah lama gitu ya. Nah, standarnya kebaikan bukan mengikuti hadis Nabi. Apakah itu bisa menjadi pahala buat mereka atau gimana Pak Ustaz? Baik, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus dari ibu yang bertanya terkait dengan orang-orang yang mungkin kita dapati di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu yang tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Segala kemudahan Allah Subhanahu wa taala yang berikan sehingga kita dapat dengan mudah belajar, kita dapat dengan mudah mendengar, menyimak ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW beserta dengan penjelasannya yang benar. Kemudian bagaimana dengan zaman dahulu? Ya, sebelumnya kita juga
tentu kita membedakan antara mengetahui disertai dengan dalil, hanya mengetahui disertai dengan dalil, kemudian mengetahui tanpa difahami dan dihafalkan dalil-dalilnya. Yang kita ketahui juga bahwasanya orang-orang zaman dahulu mereka sampai Islam ke negeri kita tentu dengan perantara-perantara yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Ya, dengan yang disebutkan mungkin adanya orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah yang baik, kemudian tertarik dengan Islam, yang kemudian diantaranya juga ada ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di negeri kita, bahkan berasal dari bangsa kita sendiri. Ya, misalkan adanya siapa? Imam Bonjol, kemudian ulama-ulama yang lainnya yang tentu kalau kita telusuri ada, ya ada. Hanya mungkin tadi kalau kita bisa membedakan antara mengetahui dengan dalil dan mengetahui tanpa dihafal dalilnya, ya. Jadi mungkin mereka melakukan tanpa menghafal dalilnya, dan mereka pun menyampaikan ke kita tanpa menyebutkan dalilnya. Ini husnudzon kita. Ya, ini husnudzon kita yang mudah-mudahan dengan itu semua ya mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dapati ilmunya, hanya tidak menyampaikan secara detail beserta dengan dalil-dalilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala yang besar buat mereka. Dan kalaupun mereka mereka mengamalkan itu semua ya adalah sebatas kebiasaan, maka ini bukanlah kebiasaan buruk dan tentunya tidak terlarang. Dan yang paling penting dari itu semua ibu-ibu sekalian, ketika seseorang mengaku dia adalah Islam, maka yang harus sekali dia jauhi adalah permasalahan syirik. Kalau kita sudah paham itu, maka kita akan lebih mudah mencernanya. Ketika kita sudah paham bahwasanya kalau orang Islam itu harus menjauhi syirik, maka kemudian dia beramal. Tinggalkan syirik dan beramallah. Beramallah fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena sejatinya orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang nanti akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditakdirkan sebagai penduduk surga, maka Allah jadikan amalan-amalan yang ada di kehidupannya adalah amalannya ahli surga. Kalau Allah takdirkan dia sebagai penduduk neraka wal'iyadu billah, maka Allah jadikan amalan-amalannya adalah amalan-amalan penduduk neraka wal'iyadu billah. Yang kemudian kita yakini Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya lan yadkhula ahadukum al-jannah bi'amalih, bahwasanya seseorang di antara kalian tidak masuk surga disebabkan karena amalnya. Seseorang masuk surga tidak disebabkan karena amalnya. Artinya apa di sini? Bukan berarti kemudian kita meninggalkan amal, bukan. Akan tetapi kita wajib terus berusaha dan berusaha. Kita terus beramal dan beramal. Kita terus meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha, yang kemudian kita meminta supaya Allah menjadikan kita sebagai penduduk surga. Bahkan Nabi SAW ketika itu ditanyakan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah wala anta, wahai Nabi SAW, meskipun engkau juga sama tidak masuk surga disebabkan amalmu, na'am wala ana, iya meskipun aku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah sudah memberikan kepadaku limpahan nikmat dan rahmat dan keutamaan yang besar, yang kemudian menjadikan aku sebagai penduduk surga, bahkan yang membuka pintu surga. Dan ketika kita memahami ini, konsekuensinya kita terus berupaya dan kita jangan merendahkan orang lain. Kita terus ingatkan orang lain yang keliru, jangan sampai ada kedengkian, hasad, iri dan yang lain sebagainya, dan tentunya kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini ibu-ibu sekalian, akhwat ummahat azanillahu wa iyyakum, kalau kita jalankan akan dapat kehidupan yang sangat indah. Karena kita tidak perlu menjatuhkan orang lain, kita harus mengingatkan mereka, ya seperti yang dilakukan orang tua kita zaman dahulu, mengingatkan terus mengingatkan, ya. Akan tetapi tidak perlu kita menjatuhkan orang lain. Cukup kita doakan mereka dengan kebaikan, dan itu pahalanya sangat besar. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kata Nabi SAW kepada Ali, kalaulah engkau bisa memberikan hidayah kepada satu orang saja, itu jauh lebih baik dibanding engkau punya unta merah. Kalau kita berdoa kebaikan untuk orang lain, dia dapat hidayah dengan doa kita,
maka itu lebih baik pahalanya dibanding punya unta merah. Belum lagi malaikat yang kemudian mendoakan kebaikan kepada kita kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Subhanallah. Nah, itu mungkin jawaban yang bisa disampaikan dari pertanyaan, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair. Ada lagi nggak ibu-ibu yang ingin bertanya? Nggak ada. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seandainya seseorang diberikan ujian oleh Allah dengan harta, kemudian ujiannya tentunya biasanya banyak yang datang meminta tolong pada orang yang diberi harta itu. Nah terus misalnya dia meminjamkan, seorang datang meminjam uang, itu kalau yang dilihatnya itu pasti ini bisa membayar, terus dipinjemin, terus nanti orang yang membutuhkan sekali dia datang pinjam uang. Nah dengan niat misalnya udah tahu karakter orang itu buruk, misalnya kalau minjem asal janji aja, asal dapat aja, terus bayarnya entah kapan atau selalu ingkar janji. Terus kita untuk niat mendidik, maka kita tidak kasih pinjam. Nah berarti kan itu seakan-akan pincang ya Ustaz. Kalau yang kaya misalnya atau yang mampu gitu untuk menyaur kita pinjemin. Tapi kalau yang misalnya dilihatnya pasti dia itu nggak akan memberi tidak akan memenuhi janji, kita mendidiknya tidak meminjamkan gitu dengan niat untuk menolong dia padahal dia itu butuh misalnya gitu. Nah itu pertanyaannya, apakah seorang itu termasuk bertawakal atau bagaimana Ustaz? Itu aja. Syukran. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat bagus berkaitan dengan muamalah al-yaumiyah, pergaulan sehari-hari. Nah, kalau ingin langsung ke pertanyaannya, bagaimana bentuk tawakalnya? Serahkan dengan tujuan infak. Nah, tapi itu memang berat ya. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, permasalahan yang paling banyak masalah dan kita dapati di masyarakat itu adalah masalah pinjam meminjam. Atau dalam bahasa yang lain namanya adalah hutang. Ini pasti akan menjadi polemik ya. Makanya Nabi SAW dan syariat Islam sudah menjelaskan rambu-rambunya. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya Nabi SAW mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu, atau di dalam hadis yang lain madamal abdu fi auni akhi. Ini yang pertama ibu-ibu sekalian. Yang pertama kita harus yakin bahwasanya Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala dia menolong saudaranya. Ini yang pertama harus kita yakin dulu kalau kita bermuamalah. Kemudian yang kedua, kalau kasus muamalahnya adalah hutang piutang, kita harus yakin bahwasanya di dalam hutang piutang akadnya atau bentuknya adalah at-ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong. Dan Allah memerintahkan rambu-rambu di dalam tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan saling tolong menolong di dalam masalah kebaikan dan takwa. Kalau itu kebaikan, kita tahu penggunaannya adalah penggunaan yang syar'i. Contoh misalkan untuk kebutuhan anaknya sekolah, kita tahu dia sudah menunggak beberapa waktu, maka jadikan itu adalah bentuk ta'awunnya dia, bentuk tolong menolongnya dia kepada saudaranya. Dan tadi yang pertama, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat tentang hutang piutang di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat yang paling panjang ya, ayat tentang hutang di dalam surat Al-Baqarah. Itu ayat yang paling panjang ibu-ibu, kalau lihat dibaca Allah telah menunjukkan rambu-rambunya. Maka yang ketiga ini kita catat dan kita buatkan akad perjanjian. Kalau kita akadnya hutang piutang, tentukan waktu pelunasannya kapan. Ini yang ketiga. Yang keempat ibu-ibu, ketika sudah jatuh waktu harus bayar hutang, kita sebagai pemberi piutang, maka kalau kita tadi sudah yakin bahwasanya itu adalah akadnya ta'awun, tolong menolong, yang keempat ini
Kita yakin dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberikan penangguhan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah sesuai dengan harta yang dia pinjamkan kepada saudaranya. Subhanallah. Kita yakin dengan hadis ini? Oke, yakin. Sudah tenang. Ya, kita tenang. Tapi kita tagih lagi. Kita ingatkan lagi. Kemudian dia minta penangguhan lagi, maka kita yakin dengan hadis Nabi SAW, maka kita berikan penangguhan. Kalaupun dia ternyata tidak bisa, dia tangguhkan lagi, tunda entar besok lagi, ya sudah, yakin dengan hadis Nabi SAW yang lainnya yang menjelaskan barang siapa yang memberikan pelunasan kepada saudaranya, maka Allah berikan balasan yang besar kepada orang tersebut. Subhanallah. Itu kalau kita ingin mendapatkan ya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan pelunasan kepada saudara kita. Kalaupun kita ingin memberikan pelajaran, dan ini pun diajarkan di dalam Islam. Kalau ternyata orang ini bermudah-mudah atau bahkan dia meremehkan masalah hutang, padahal hutang ini adalah suatu amalan yang menyebabkan seseorang ya tergantung di pintu surga. Artinya dia tidak bisa masuk surga meskipun dengan pahala jihad yang dia lakukan. Dia tidak bisa masuk surga sampai dengan hutang-hutangnya selesai dipermasalahkan, selesai disidang. Nah, orang ini ternyata ketahuan adalah orang yang tahawun, orang yang meremehkan masalah hutang, maka boleh diberikan pelajaran, boleh diberikan pendidikan kepada orang tersebut. Kalau memang bisa diadukan kepada pihak yang berwenang supaya dia bisa kemudian diperintahkan menjual harta-hartanya untuk melunasi hutangnya, maka lakukan. Kalau memang tidak bisa sampai ke sana, maka kita tidak membantu dia untuk terjerumus terus-terusan di dalam hutang tersebut. Ya. Dan ini termasuk bagian dari pendidikan. Kemudian kalau tadi ditanyakan bagaimana bentuk tawakalnya kita, ya sudah tadi bisa kita ambil yang pertama, kalau memang dia bukanlah orang yang tahawun, yang meremehkan, ya terlebih terkadang kita tahu bahwasanya ya sebagian dari kita adalah orang-orang yang tidak mampu, yang justru kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan adanya orang-orang yang lemah di antara kita, baik lemah di dalam masalah ekonomi atau lemah di dalam masalah fisik, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian yang membantu orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan rizki kepada kita. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita memberikan sesuatu, ya ibu-ibu naik mobil, kemudian melihat ada orang yang misalkan pengemis, yang memang benar-benar dia adalah orang yang fakir, orang yang butuh, belum makan saat itu. Kita berikan 5.000 rupiah, 10.000 rupiah atau berapapun. Lihat orang yang fakir yang benar-benar butuh, apa yang biasa dilakukan? Apa ibu-ibu yang biasa dilakukan sama orang fakir ini? Kalau kita kasih, mengucapkan jazakallahu khairan. Masya Allah, mereka berterima kasih luar biasa. Alhamdulillah yang pertama mereka ucapkan kalau memang mereka terdidik dengan agama, atau minimal mereka pun bersyukur kepada kita. Mereka mendoakan terus, ya Allah semoga diberikan limpahan rezeki ya Allah. Padahal yang kita kasih cuma 10.000, yang kita kasih cuma 5.000. Kalau kita mungkin 5.000 ya paling buat beli air minum. Karena mereka belum mungkin mendapatkan itu selama beberapa hari, maka kemudian mereka rasa terima kasihnya sangat besar. Dan itu diantara kita ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bantu kita dengan doanya mereka. Mereka berdoa kepada kita, yang termasuk orang-orang lemah yang kemudian Allah kabulkan doanya, maka kemudian Allah tambah rezeki kita, Allah tambah kemudian nikmat-nikmat kepada kita. Dan itu diantara makna hadis Nabi SAW, innama tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu dibantu dan ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang yang lemah diantara kalian. Belum lagi jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, diantara orang-orang yang lemah ada yang mereka diam. Mereka menjaga iffahnya, harga dirinya. Mereka tidak datang untuk meminta-minta. Maka yang seperti ini harus lebih kita bantu, harus lebih kita tolong. Karena mereka menjaga harga diri di hadapan manusia, maka ya mereka harus kita bantu.
Yang mereka inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya mereka yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Disangkakan oleh orang-orang yang enggak kenal sama orang ini seolah-olah dia adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena dia enggak minta-minta, karena dia tidak menampakkan kefakiran di hadapan manusia, dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya curhatnya kepada Allah, dia hanya mengemisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tidak mungkin dia dapat sesuatu kecuali dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia minta sesuatu hanya kepada pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahil, orang yang gak kenal sama dia akan menganggap dia adalah aghnia, adalah orang-orang yang kaya, minat ta'affuf, karena sebab dia berupaya menjaga harga dirinya di hadapan manusia. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Khalas, ada lagi? Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Ibu sudah ingin bertanya? cukup Ibu? Ibu ingin bertanya, Ibu? Enggak? Oh ya, cukup Ustaz insyaallah. Taib, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Akhwat ummahat, azani Allah wa iyyakum. Di dalam pembahasan tawakal, tentunya yang lebih terpenting adalah pengamalan kita di dalam kehidupan sehari-hari, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tawakal kepada kita dengan kekuatan yang benar-benar maksimal sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan pemahaman dari tawakal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhir dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.